Sip. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau eh, sedikit, bukan sedikit ya, banyak telat ya, harusnya jam 4 kan. Ini sekarang hampir jam 5. Tadi saya baru sidang S1 soalnya. Jadi mohon maaf, baru selesai, terus lanjut. Oke, sekarang kita bahas tentang endapan mineral granitik. Oke, mungkin eh, kenapa ini kita bahas? Karena biar secara umum, kalian di S2, intinya semua endapan mineral itu rata-rata berhubungan sama magma. Dan magma yang paling banyak itu biasanya konsepnya disebutnya granitik. Yang plutonik ya, yang plutonik batuan bekunya itu biasanya kita sebut granitik. Walaupun di sini granitik itu maknanya atau bahasa lainnya granitoid. Ya, oke. Jadi untuk memahaminya ya mau nggak mau di sini semua harus paham apa definisi dari granit itu sendiri. Oke. Jadi kata kuncinya memang dari kemarin tuh mungkin ada beberapa yang bingung ya kalau sini backgroundnya bukan geologi, yang bingung kira-kira ini mulai dari mana mempelajari endapan mineral walaupun saya sudah pada ngerti ya, tapi mungkin pemahamannya beda-beda. Jadi di sini inti terpenting dalam endapan mineral itu kita harus paham granitoid ya. Selain vulkanisme, tata tektonik, kalau untuk batunya Anda harus paham granitoid. Nah, di sini pemahaman tentang granit itu akhirnya bisa melebarkan pemikiran nanti geologis ataupun yang terkonsentrasi di mineralisasi itu memahami genetik dari granitoid yang ada. Nah, granitoid itu macam-macam dan logamnya juga macam-macam, gitu ya. Dan itu macam-macam dan logamnya itu macam-macam. Jadi memahami granit mulai dari gimana menamakan granit, diorit bedanya apa, geokimia yang dibawa dia apa, gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Oke, Oke, kemudian apa lagi ya? Oke, granitoid, sensulato. Jadi ini istilah-istilah yang umum, granitoid atau granitik gitu. Itu semua batuan plutonik. Plutonik itu batuan yang kasar. Mungkin istilah granit kan udah ada ya. Misalnya Mabel granit, tegel itu kan ada. Ya, felsic plutonic rock. A few board granulasi. Jadi most granitoid itu mempunyai volume yang besar-besar. Ada di kontinental, ada pokoknya besar lah. Ya, besar gitu. Jadi semua felsic plutonic rock yang berwarna cerah. Kalau kita coba googling granit ya, biar sama ininya. Jadi granit kayak gini, ini granit, ya kan? Pokoknya ukurannya di atas 1 milimeter gampangnya, 1 mili. Bahkan kalau sentien itu sebenarnya granit. Ada yang berwarna keputihan, ada yang warna pinkish. Itu nanti tergantung setting granitnya. Ini sama-sama granit, tapi beda-beda dari mananya. Nah, ketika dia beda, kita lihat dari apa namanya, dari mana genetiknya, itu nanti tergantung di tatanan tektoniknya, ya kan? Ini aja misalnya kalau kita lihat ya, ini untuk industrial ya. Tuh, granit ini untuk tegel ya. Kalau orang jualan kayak granit taman ya. Nah, itu kan warnanya macam-macam. Nah, inilah granit. Ya, sering kita lihat kan granit. Nah, dari granit itu nanti ada yang logamnya uranium, ada yang timah, ada yang emas, ada yang tembaga, macam-macam. Nah, itu asal muasalnya dari granit itu. Makanya kita harus paham granit itu apa dan penamaan-penamaan granit. Kemudian untuk penamaan granit sendiri, kita menggunakan biasanya untuk batuan ini kita menggunakan klasifikasi yang batuan beku ini. Ya, batuan beku ini. Ini nama-nama batuan. Jadi kalau ada yang mau apa aja nama-nama batuan, ya ini semua. Ya, jadi kita harus memahami semua semua nama batuan yang ada di sini, utamanya yang atas. Jadi ini segitiga QAPF nyebutnya. Jadi ada di atasnya quartz monzonit, sienit, monzodiorit, diorit, tonalit, granodiorit, granit, alkalsit granit, quartz granitoid. Ada alkali semua. Nah, semua batuan ini itu genetiknya berbeda. Ketika genetiknya berbeda, logam yang dihasilkan pun berbeda. Nah, di sini yang letak pengetahuan orang tentang mineralogi di granit itu penting. Ya.
Oke, saya lanjut di presentasinya. Oke, lanjut. Ini granit penamaannya, jadi harus tahu granit itu di mana posisinya. Ini harus dihafalkan, dihafalkan. Nah, ini contohnya granit, batunya gini. Teksturnya disebutnya interlocking, saling mengunci. Ya, kalau ada yang bingung nanti bisa coba lihat apa namanya, apa ya belajar di petrologi dasar. Ini di petrologi ya. Ini. Kemudian klasifasi granitoid itu bisa dua, bisa berdasarkan redox stage, Ishihara, bisa berdasarkan asal muasalnya, Keppel and White. Ya, berdasarkan seriesnya granit itu dibagi dua, ada magnetic series dan ilmenite series. Oke, apa maksudnya? Jadi di granit itu kita punya hitam-hitam ini selain biotit ada juga magnetit biasanya ataupun ilmenite. Nah, jadi opak itu mineral logam kelompok besi yang dihasilkan itu bisa banyak titaniumnya ilmenite atau banyak Fe2 Fe3O4 aja magnetit. Nah, itu beda ya, itu beda ya. Oke. Kemudian lanjut, nah ini, nah kemudian di slide yang ini mungkin perlu dihafalkan, ada MISA atau SIA mau nyebutnya gitu, ada tipe-tipe granitoid, ya, tapi bukan granitoid itu bukan granit ya, granit itu bagian dari granitoid, tapi granitoid itu bukan granit. Tadi granitoid itu ya semua batuan yang ini, semua batuan yang di sini, semua batuan yang di sini ini granitoid. Nah, gampang itu. Oke, ini tadi ada berdasarkan SO2, K2O dan seterusnya. Nah, ini ada miscellaneous perbedaannya, dan secara geochemistry itu ada perbedaannya, ya. Kemudian petogenesisnya ada nih. Petogenesisnya bisa subduction, oceanic, mantle dan seterusnya. Ini tectonic settingnya. Jadi setiap tectonic setting punya granit yang berbeda-beda. Ya, utamanya menghasilkan tembaga dan emas itu ada di E-type granit. Granit yang hubungannya sama apa namanya subduksi, tumbukan lempeng. Ya, kayak di kita ini lah rata-rata itu. Tapi ada juga M, ya. M itu nanti ketemu granit di ultramafic, bisa di tempat-tempat nikel itu, atau di seri S itu ya juga subduction tapi yang di sedimentary source magmanya dari sedimentary. Jadi maksudnya dari batu metamorfik ya, sementara sedimen metamorfik. Itu contohnya penghasil timah, Bangka Belitung. Yang A, yang A ini agak tinggi SiO2-nya, dia di anaerogenik atau di spreading, di pemekaran seri A. Oke, udah ya. Oke. Kemudian didetail lagi dengan Winter di sini di bukunya Winter 2001. Ah, ini dia granit. Jadi yang merah-merah ini ya. Kalau di gambar atas itu yang merah-merah granitoid magma. Jadi granitoid, orang ngomongin granitik atau granitoid itu ya maksudnya semua batu mulai dari diorit, granit, monzonit, sienit dan seterusnya yang di segitiga tadi itu. Nah, ini dia ke atas ya. Dan itu dia beda-beda karakteristiknya. Makanya dalam kajian-kajian mineralisasi juga kadang-kadang orang pas lihat batuan buku freshnya kita lihat tektonik settingnya seperti apa, ada perubahan enggak. Nanti di situ kemungkinan bisa ada proses-proses yang lebih lanjut yang bisa terjadi pengkayaan logam. Oke, granitoid dan ore deposit. Oke, magnetit dan ilmenit. Oke, nah magnet dan ilmenit ini jadi bedanya gampang. Jadi kalau magnet dan ilmenit itu banyak di copper gold, ya kan? Kalau ilmenit itu biasanya nanti menghasilkan timah, tungsten dan Sn itu timah, tungsten dan molybdenit. Molybdenit ya nih. Molybdenit itu ada di magnetit, masih tapi banyak juga di sini. Jadi ini dua ini beda gitu. Gampangnya kalau Bapak lihat Bangka Belitung itu lebih banyak di ilmenit series. Kemudian kalau di Sintang Kalimantan itu banyak di magnetit series. Atau di Jawa rata-rata magnet series, Papua magnet series rata-rata itu ya. Indonesia rata-rata magnet series, jarang yang S kecuali Bangka Belitung. Nah, ini dia penghasilan penghasilan logamnya itu beda ya, beda gitu. Kemudian ada istilah series dan metalogi ini ada perlamunis, metalunis, magnet series, ilmen series ya. Ini ada diagram Craig-Hartnya di mana CUMOO kadang makanya kayak di Papua itu kan ada MO-nya juga tinggi tapi sedikit jadi dia berposisi di sini gitu. Di timah SN itu jarang kita temu ada laporan adanya cover emas aja jarang ya. Jadi banyaknya di SNW yang kemudian itu berasal dengan uranium, Re dan ya logam-logam yang sifatnya eh,
mobile, ya. Oke. Nah, tectonic settingnya seperti ini. Ini jadi subduction state, ya kan? Ada continental collision, post collision, A-type, ya kan? Ada MO air atau piolit. Itu ada granitnya juga. Makanya kalau kita pahami granit ini, walaupun misalnya kita kerja di nikel, di laterite nikel, itu kan ada M-type granitoid. Nah, di sinilah penghasil yang lainnya. Bisa kita cari copper, bahkan emas, atau base metal di laterite. Bisa aja. Ya, karena ada granit juga yang M-type itu. Nah, ketika ada magma, itu ada larutan dan nanti dia bisa bereaksi. Nah, itu jadi memang mineralisasi itu rata-rata berhubungan sama kehadiran dari magma. Dan magma itu dalam konteksnya adalah granit. Nah, seperti ini, ya kan? Dan subduction itu bisa juga berubah. Misalnya subduction state awal membentuk E-type. Ini contoh Jawa, Sulawesi, gitulah. Kemudian membentuk collision, bentuk S-type, misalnya Bangka Belitung. Jadi dia berubah, ya. Terus kemudian dia juga kemudian bentuk post collision. Ini kayak di Papua nih, post collision. Jadi ada yang kemudian keluar. Ada di Papua, ada juga di misalnya di Sulawesi itu aja, di Sulawesi Tengah itu ada pulau, nah itu post collision itu. Jadi magmanya itu nanti banyak Re, thorium, CuAu juga banyak. Ya, oke. Lanjut. Tectonic setting phase magma type. Ini RNDT 2017 yang bukunya pernah saya minta untuk, udah saya share ya bukunya. Nah ini magmatism. Intinya memahami magma itu adalah kunci untuk memahami tipe mineralisasi. Oke. Kemudian granitoid dan organisasi dari Indonesia. Nah, ya kita agak percepat misalnya Bangka Belitung, Malaysia, Thailand, Laos itu termasuk Eastern Province dan ini. Jadi yang dibaca kalau remineralisasi itu ya tipe magmanya. Gampangannya kita sebut ini apa sih? Metalogeninya. Yang waktu magmatic arc ya. Dan metalogeni yang waktu pertemuan pertama kedua itu yang kita yang itu dibaca. Nah, kemudian tipe magmanya apa? Baru kemungkinan logamnya yang tadi apa gitu. Kayak misalnya ini. Granitik dok di Sumatera dibagi dua, ada yang biotit hormon dan monzogranit E-type ini, ketiga ya malahan ya. Kemudian ada yang monzogranit S-type, ini warnanya agak abu-abu. Yang hitam ini yang biotit hormon granidiorit monzogranit E-type ini. Makanya di Sumatera kita lihat adanya CuAu ini di satu emas, Cu banyaknya itu ya. Sn nggak ketemu. Tapi kalau kita lihat di Bangka Belitung, dia masuknya yang S-type dan E-type. Ya, jadi ada S-type, ini ada S-type, ada dua ya sebenarnya di bakal itu, ada yang E-type juga. Ada yang E-type, ada yang S-type. Jadi ini yang lebih ke seri-seri yang S ini. Nah ini nih. Ya, ini timah. Kalau ini emas CuAu. Itu jadi magmatismenya berubah. Kenapa bisa berubah? Kita kembali ke tektonik yang tadi ini. Jadi ada subduction state, kemudian nanti ada melting dari batuan sekitar, bentuk magma yang berikutnya. Oke. Lanjut, nah ini sehingga nanti beda. Ada yang timah, nih bakal itu kebanyakan timah kan seperti yang kita sudah ketahui. Ada yang base metal dan gold itu ada di yang sabuk yang tipe I. Nah gitu. Nah kemudian kalau diperluas, seginilah sabuknya. Oke. Nah itulah nanti yang menyebabkan di Indonesia itu terbagi berdasarkan tektonik settingnya banyak deposit yang berhubungan sama macam-macam itu. Jadi kompleksitasnya tergantung dari granitnya. Ini yang tipe I. Nanti model seperti ini kita sudah bicarain ya. Batunya seperti ini. Ini tipe-tipe I rata-rata batunya cerah, diorit, tonalit. Walaupun dia granit, tipenya yang ini. Jadi lebih ke diorit sih, ground diorit lah paling pokoknya. Jadi potasiumnya rendah, K-phosphor rendah. Jadi warnanya lebih ke abu-abu ini. Oke. Contohnya sekarang terkenal kan Tupang Pitu tuh Nambang. Itu tipe I. Oke, ini nanti. Kemudian yang S-type. S-type itu nanti masuk ke tin deposit. Nah, tin deposit itu banyak banget. Nah, ini berhubungan sama S-type granit. Jadi kalau kita lihat peluang di Bangka Belitung, maka selain pasir timah, masih ada skarn timah, masih ada pegmatit timah, masih ada grayson dan lain-lain. Banyak yang punya teori sendiri, ya. Oke, nih tin. Nah, tin itu kayak gini, ya. Agak, jadi agak kompleks ya. Oke,
Nah, ini kalau ada peta tahun 92 Kobing, ini disebut di sini ada yang hitam sama abu-abu ya, yang S, yang I juga muncul satu dua, ya. Jadi ya, itu nanti lebih mungkin ada covernya gitu. Nah, ini petanya yang bisa coba diperhatikan. Di sini ada tipe I, ada tipe S. Nanti ada yang timah, ada ini. Dan tadi ya, kalau kita balik ke sini, nah ini ada 11 tipe yang kita ketahui banyak itu yang pressure. Yang lainnya, 10 11 ya pressure. Yang lainnya itu nih. Nah, kayak gini. Jadi magma ada reaksi batuan samping dan seterusnya. Kompleks lah. Intinya sangat kompleks. Dan kita memahami magma itu sendiri. Ya. Makanya penting kita bisa bedain minimal tipe S dan I. I itu magnetit, S itu ilmenit. Gampangnya kalau kita punya magnet ditempel ke batunya, kalau lengket berarti I, gitu aja. Kalau ilmenit itu kan nggak lengket sama magnet ya. Ya, oke. Oke, banyak metalik mineralisasi logam itu berasal dengan granitic rock. Bukan banyak juga ya, dominansinya begitu. Mengetahui tipe dan genesis kejadian dari granitoid itu adalah faktor penting untuk mengevaluasi sistem mineralisasi yang ada. Oke, ya mungkin kalau tadi contoh kasus Bangka Belitung belum tentu tipe I semua enggak. Kayak di Sulawesi itu saya lihat ada tipe S, ada tipe I di dalam satu kompleks batuan yang sama. Ya, Kalimantan juga gitu. Hampir rata-rata ada dua I dan S. Yang A, M itu nanti sektoral ada. Makanya kalau kita mau mencari tipe REE, maka kita cari tipe A yang mekar, jadi kar gitu. Atau M, tipe M mungkin cari tipe yang lain ya. Tipe M itu nanti di nickel sulfide yang kayak gitu tuh ada di Ultramafic. Nah, di sini kan jadi paham bahwa apa namanya pemahaman granit ini penting ya. Jadi walaupun Ultramafic nikel itu bilang nikel mah nggak ada logam ini. Kemungkinan bisa ada juga kalau kita menemukan adanya magma gitu. Nah, pemahaman apa itu magma ya nanti coba di ini kan cari lagi kalau masih belum terlalu paham ya. Oke, granitoid ilmenite series berasosiasi dengan bukan sulfida tapi tin. Tin itu kan bukan sulfida ya. Tin itu lebih ke oxide SnO3 ya kan? Kasitrit atau yang lain ya. Yang sulfida juga ada. Tadi yang biasanya berhubungan sama Grayson itu nanti ada sulfidanya sedikit-sedikit atau yang berhubungan sama yang tipe I. Nah, itu baru keluar. Makanya sekarang kan teman-teman pada nyari banyak ya. Kalau kita lihat tadi nih ya. Nah, ini nih, peta ini aja sudah terdefinisikan banyak tipe batuan bekunya. Nah, ini berarti konsepnya tinggal mencari yang memikirkan yang seperti ini. Nah, ini model magmanya gimana, sebarannya, reaksi batuan sampingnya gimana. Nah, reaksi batuan samping itulah yang nanti ada mineralisasi. Karena mineralisasi itu konsepnya pengkayaan karena kontak metasomatisme dari fluida tertentu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kita nggak usah lama-lama ya. Soalnya udah mau maghrib. Monggo, pertanyaannya. Perwakilan pertanyaan? Atau udah ngerti semua ya? Alhamdulillah, kalau udah ngerti. Atau terlalu cepat? Nanti slide-nya saya bagi lah. Slide-nya saya share yang ini, dibaca lagi. Kalau ada ini slide-nya sedikit ya, berapa berapa halaman nih? Cuma 30, lumayan nih 34 ya. Ya Anda pahami aja lagi, nanti dibaca lagi. Kalau ada yang tidak ngerti dari kata-kata ini, misalnya per alam minus gran itu apaan sih? Nah, googling aja, kan gitu. Oh, diet aluminiumnya banyak. Jadi nilainya dari mana? Dari ACNK. A dibagi total alkali. Oh, total alkali gitu. Pak, nanti kayak gitu aja ya. Cara belajarnya begitu. Apa pentingnya ya? Itu nanti ada klasifikasi batuan yang dibedakan berdasar perlaminus sama yang apa namanya? Yang lain. Nah, tadi klasifikasinya ada di lain dia. Metaluminus, perlaminus, series. Jadi ada klasifikasi yang berdasarkan aluminium dan kalsium, natrium, potasium. Ada yang berdasarkan tipe Fe-nya, Fe2O3 atau FeTiO2. Itu nanti dibagi, jadi beda. Ya, kadang-kadang kita kalau mau di granit, kita pakai dua kalkulasi ini. Gimana cara dapat ini? Ya kita harus analisis geokimianya. Contoh ini, jadi kita harus analisis K2O dan seterusnya. Ya, atau plotting ya.
Harus biokimia dia. Kalau mineralogi agak susah. Jadi ada tabel-tabelnya seperti ini, masuknya yang ini. Nah, ini ada tabelnya. Ada tabelnya nanti bisa dibaca. Jadi kalau mau analisis batuan beku, nanti kita plot di beberapa tabel, nanti kita bisa tahu karakter batuan bekunya. Jadi karakter batuan beku itu dilihat dari geokimianya, lebih dominan dari geokimia, bukan dari mineralogi doang ya. Jadi mineralogi untuk memperkuat, tapi geokimia lebih lebih ini lagi, lebih pas gitu. Kayak gini nih. Oh dia anorganik, oh dia anorganik, oh dia alkalin gitu. Dan diplot gitu. Jadi batuan beku itu diplot. Ada klasifikasinya ada sendiri. Gitu ya. Oke, data kimia. Sebenarnya ada pertanyaan lagi? Cukup? Tidur semua ya? Ya nanti rekamannya saya coba share di YouTube biar kalau mau dengar lagi di eh, ketika diulang-ulang ya. Oke, Iya. oke gitu. Gak ada pertanyaan ya? Terus satu pertanyaan lah mewakili. Kira-kira ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Ya. Ada yang ikut besok di Jogja acara main ID? Atau kalau enggak ya? Penuh Pak, coba daftar cuman penuh kayaknya. Oh iya, ya sih. Bagus itu sebenarnya. Tapi kalau mau memang lagi di Jogja gitu, ya kan? Masuk aja. Dengar-dengar kan nggak masalah. Ya, itu nggak tahu saya bicarakan apa nanti di situ. Yang jelas kalau mungkin kan di sini kan nggak saya lihat tidak semuanya geologi di S1-nya atau bukan di tambang juga ada atau yang tambang. Intinya konsepnya tahu granit itu key-nya di situ, tahu granit. Saya juga mau makanya rata-rata orang yang bisa dimineralisasi itu pasti orang hard rock. Hard rock itu makanya dia tahu batuan beku dan mineral-mineralnya. Karena memang kayak kita tadi, kalau kita ngomongin granit, tipenya apa nih, apa di plotting di sini, bisa pagi gini, oh nanti kemungkinan besar tipenya ini nih investasinya gitu, beda-beda. Dan rata-rata begitu. Kalau orang ini membicarakan granit, itu hubungannya sama klasifikasi mineralogi dan mineralisasi tertentu. Makanya ketika ada orang melihat apa namanya ada potensi tipe granit lain, misalnya ada pernah statement potensi di seram itu ada di Bakan itu ternyata ini beda nih magmatisme, maka keluarlah ide untuk mencari yang lain. Ya, contoh nih paper yang cukup luar biasa bagus ini. Apa organisasi host trin, ini tin ya, tin berarti tadi tipe apa tin? Tipe S ya, tipe S. Tin itu tipe S biasanya kita baca di sini. SN granite related SNW deposit interpreted as written high level ganti magma dan seterusnya. SN plus W ya kan nggak ada CU-nya sini, nggak ada bahasa CU AU gitu nggak ada. Nah nanti ada Sven-nya ada macam-macam jadi itu diplot. Nah banyak nanti batuan buku, nah ini kan batuan bukunya tuh tak tak lah kalau ini ilmu kalau mau tahu ini ada sekarang ada namanya elemental mapping jadi kita bisa lihat mineralogi secara bisa diwarnain ulang pakai chem scan atau saya pernah juga pakai micro SRF bisa diwarnain kayak gini jadinya lebih tahu mineralogi dan geokimianya lebih clear dan lebih jelas. Oke, ini kayak gini-gini. Jadi sekarang ada kuantitatif mineralogi, Pak. Eh, kuantitatif ya. Keren ini. Oke, lanjut terus. Nah, ini dibahas tentang tipe granitnya, Mbak, untuk hanya mencari es gitu. Tinmah. Nah, cukup panjang kan? Nah, inilah orang petro. Kayak gitu. Kalau ini zircon jadi untuk umur. Gitu. Nah, Berarti genetik. berarti bisa diasumsikan ketika ada jebakan CU dan AU, kemungkinan tidak terdapat jebakan tin gitu ya Pak ya? Atau Ya, tidak karena beda tipe tadi ya? iya, tapi di sini ada SNCU nih. Nah, agak unik kan? Berarti base metal keluar. Nah, ketika base metal keluar berarti ada satu fluida yang mungkin nyasar menjadi tipe I. Karena magmatisme di bawah itu Hmm. tidak sederhana ya. Kayak tadi peta tin itu kan, coba kita lihat peta Bangka Belitung tadi di Indonesia aja gitu. Tapi maksudnya, oh di sini nggak akan ada, bukan nggak akan ada, tapi memang kalau memang semuanya tipe S berarti nggak ada covernya mungkin nggak ada sama goldnya. Tapi kalaupun ada berarti di situ mungkin nyasar, bukan nyasar. Memang ada magmatisme tipe I tadi. Mana tadi Bangka Belitung? Ini ya.
Ini, ini nih, nah, ini pertanyaan kompleks kan? Ada I, ini ada I, berarti di yang I ini di Kelapa, di Bebulu Batolit utaranya, ini kemungkinan ada CU-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, emasnya ada nggak? Nah, itu yang susah kalau di tipe-tipe dalam yang banyak S-nya tuh emas atau saya susah. Emas itu nanti di tipenya I murni. I murni sama A, beberapa A gitu. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Udah paham ya bedanya? Berarti berarti ujinya dilakukan uji geokimia tanah gitu ya, Pak, di grid gitu ya. Ya, Atau black geokimia pada block batuan black yang ya. segar. Pada batuan yang tidak Oh, di batuan teralterasi. segar. Yang segar. Oh, Makanya, bukan di zona alterasinya ya, wah itu kan udah tapi di berubah. batuan segar. Itu udah berubah, nggak bisa. Kalau itu nanti kita nggak bisa dapat nilai-nilai ini yang cukup representatif. Ya, jadi induknya yang belum berubah. Kalau udah berubah, ya mungkin bisa diplot beberapa, tapi nggak kuat nanti. Misalnya plotting ini kan butuh yang ini nih. Ah, ini nggak boleh di batuan alterasi, yang oksida utama. Tapi kalau ngeplotnya pakai yang mana yang kayak gini-gini, ya nggak boleh juga sih. Tetap yang boleh itu mana yang alterasi ada sendiri kasus-kasusnya. Susah sih nggak bisa. Biar tata cari yang fresh gitu. Jadi kan kadang-kadang kita berpikir, ah ngapain yang seger-seger? Seger itu gunanya untuk statement ini. Oh iya benar-benar benar gitu. Jadi induknya tuh benar gitu. Nah ini, kan ini batuan semua ini kan nggak ada yang alterasi nih. Paling klorit aja, nggak terlalu berat. Nah, dan biasanya kita kalau udah bermain di granit, memang alterasi itu kayak tidak terlalu hancur jadi kayak lempung itu. Kecuali dia lapuk permukaan ya, beda. Apalagi tipe S tadi, tipe S kan statementnya jarang bermain dengan sulfida. Dia selalu bermain dengan oksida. Jadi pelapukan apa namanya batuannya jarang ada sulfida. Kan sulfida kan bisa menyebabkan argilik dan seterusnya ya di permukaan. Kalau tipe S itu jarang. Biasanya malah serisitik setahu saya. Ada juga lempung, tapi ya lempung lebih bukan lempung argilik agak beda sih. Intinya bahasanya berbeda. Jadi kalau nanti kita dapat tipe S ya kita ambil buku tipe S ini beda kalau di agama beda mazhab, beda manhaj lah, beda mazhab AB gitu. Oke. Ada cukup ya. Nanti saya share ininya. Ya, Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Mohon maaf kalau tidak bisa lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Pak Oki. wabarakatuh. Sama-sama. Ya, sip. Ya, mana matiin ini.